살면서 벌어지는 일이라는 게 절대 눈앞에서 오는 게 아니야. 사람은 믿지 마라. 상황을. 아직도 나 의심하는 거예요? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian para penonton setia Project 13 sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Project 13 akan menceritakan film berjudul The Merciless. Film ini rilis pada tahun 2017, yang mana film ini menceritakan tentang seorang polisi yang rela masuk penjara untuk berteman dengan gembong narkoba. Namun dia dikhianati oleh atasannya sendiri, sehingga dia pergi untuk membalas dendam. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dimulai di dalam sebuah penjara, di mana sedang berlangsung pertandingan pukulan antar narapidana. Seorang pria bertubuh besar awalnya terlihat sangat kuat, namun tiba-tiba dia langsung terjatuh setelah menerima satu tamparan keras dari lawannya. Saat itu, seorang pria berjanggut bernama Dick merasa kemenangan sudah di tangannya. Namun, tiba-tiba muncul seorang pemuda kurus dengan wajah polos yang tampak lemah. Kehadirannya langsung mengundang tawa para narapidana lain karena mereka menganggap pemuda ini tidak punya keberanian. Dick pun dengan jelas meremehkannya. Meski begitu, pemuda bernama Hyun-soo tetap percaya diri dan maju untuk ikut bertanding. Kemudian mereka menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya, Hyun-soo kalah dan harus menerima tamparan lebih dulu. Semua orang menahan nafas, namun yang mengejutkan, Hyun-soo sama sekali tidak bergeming setelah ditampar. Kini giliran Dick menerima serangan. Dengan tenaga penuh, Hyun-soo menampar rahangnya hingga pria itu terhuyung dan jatuh. Para narapidana langsung bersorak dan bertepuk tangan. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Dick pun marah besar dan langsung menyerang Hyun-soo. Namun, meskipun baru saja masuk penjara, kemampuan bertarung Hyun-soo ternyata berada di level tinggi. Dengan mudah dia membalikan keadaan, menjatuhkan Dick, lalu menghajarnya tanpa ampun. Dick akhirnya terbaring tak berdaya. Jika tidak dihentikan oleh sipir, mungkin Hyun-soo sudah menghabisinya. Akibat insiden tersebut, Hyun-soo dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di sanalah dia pertama kali bertemu dengan Jae-ho. Bagi Hyun-soo, ada dua tipe orang di penjara, yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Orang seperti Dick jelas termasuk yang sebaiknya dihindari. Saat Hyun-soo bertanya Jae-ho termasuk kategori mana, Jae-ho menjawab dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka perlahan terjalin, seolah keduanya memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, seorang napi bernama Pong Chun memberitahu Hyun-soo bahwa Dick dan kelompoknya tidak akan berani mengganggunya lagi. Hal itu terjadi karena sikap Jae-ho yang seakan menunjukkan bahwa Hyun-soo kini berada di pihaknya. Pong Chun juga menjelaskan mengapa Jae-ho memiliki kekuasaan besar di penjara. Dia bukan hanya pengusaha di balik jeruji besi, tapi juga bos dari sebuah geng kriminal besar di luar sana. Kekuasaannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan oleh sipir, di mana pemenangnya akan menjadi penguasa baru. Dan selama ini, Jae-ho selalu keluar sebagai pemenang. Namun suasana berubah ketika seorang tahanan baru masuk. Namanya Kim Se-han, pria dengan reputasi yang bahkan lebih mengerikan daripada Jae-ho. Kehadirannya langsung menebar ketakutan. Banyak narapidana bahkan menunduk saat namanya disebut. Hal ini membuat Jae-ho mulai waspada. Keesokan harinya, Jae-ho memilih untuk mendekatinya lebih dulu. Dia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama dalam bisnis rokok di dalam penjara. Ada dua alasan di balik sikapnya itu. Pertama, masa hukumannya hampir selesai, sehingga dia tidak ingin mencari masalah. Kedua, dia ingin membaca langkah lawannya sebelum melakukan serangan balik. Namun, Se-han sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Tak lama kemudian, kabar burung datang. Ho Jun, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli oleh kepala sipir. Dari situ terlihat jelas bahwa sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jae-ho marah besar dan memaki sipir. Akibatnya, dia sendiri dipukul hingga babak belur dan dimasukkan ke sel isolasi. Tiga hari kemudian, Jae-ho keluar dengan kondisi lemah. Situasi semakin buruk ketika Dick datang membawa senjata untuk membunuhnya. Di saat genting itu, Hyun-soo muncul dan menyelamatkannya. Jika bukan karena Hyun-soo, Jae-ho mungkin sudah mati. Namun bukannya merasa lega, Jae-ho justru curiga. Dia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya. Hyun-soo hanya menjawab sederhana, bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang yang sedang kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho semakin bingung. Namun di saat yang sama, dia mulai menyusun rencana balas dendam.
Dengan licik dia mengajak Hyun-soo ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyelundupan. Di sana, Hyun-soo menunjukkan ponsel yang berisi bukti transaksi ilegal rokok milik Jae-ho. Kepala sipir yang bernama Gwan-sik terkejut karena semua barang selundupan di penjara memang selalu melalui tangannya. Gwan-sik marah dan menampar Hyun-soo. Namun Jae-ho justru membalas menampar sipir tersebut. Saat itulah rencananya terungkap. Jae-ho sengaja menggunakan bukti tersebut untuk mengancam Gwan-sik. Jika skandal penyelundupan terbongkar, maka yang paling hancur adalah pihak sipir sendiri. Saat terpojok, Gwan-sik akhirnya kembali berpihak kepada Jae-ho. Posisi Sehan pun mulai tertekan. Meski begitu, Jae-ho memilih untuk tidak langsung menjatuhkannya. Dari sini, Jae-ho mulai menyadari bahwa kehadiran Sehan bukanlah kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Meskipun Jae-ho menyiksa Sehan habis-habisan, pria itu tetap bungkam. 그냥 다구리부터, 에? 저 선배님이 장풍도 쏘고. 잠깐만요. Sampai akhirnya salah satu anak buah Sehan yang ketakutan mulai buka suara. Dia mengaku bahwa dalang dibalik semua ini adalah Manchon, yaitu bos besar Jae-ho sendiri. Dialah yang memerintahkan agar Jae-ho dihabisi. Sebagai imbalannya, dia menjanjikan penyelundupan 5 kg rokok dengan pembagian 30% untuk Sehan. Mendengar pengkhianatan itu, Jae-ho terkejut sekaligus murka. Namun dia berusaha menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di balik semua kejadian itu, ternyata Hyun-soo bukanlah narapidana biasa. Dia sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Misinya adalah mendekati Jae-ho, mendapatkan kepercayaannya, lalu membongkar seluruh operasi gengnya. Hyun-soo menerima tugas berbahaya ini karena dijanjikan oleh atasannya bahwa ibunya yang sakit parah akan mendapatkan donor ginjal. In-suk dikenal sebagai atasan yang keras dan penuh perhitungan. Dia tidak segan mengorbankan orang lain demi menyelesaikan kasus. Saat kabar bahwa donor yang cocok telah ditemukan, Hyun-soo merasa sangat bahagia. Namun dia tidak menyadari bahwa inilah titik awal yang akan mengubah seluruh hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Hyun-soo dan Jae-ho semakin dekat. Hingga suatu hari muncul sosok Byung-gap, keponakan Manchon sekaligus rekan lama Jae-ho. Meski memiliki hubungan keluarga, Byung-gap justru membenci pamannya sendiri. Apalagi setelah dia pernah dipukuli dengan asbak hingga terluka. Mengetahui bahwa Manchon berkhianat, dia menawarkan diri untuk membantu Jae-ho menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun Jae-ho tetap berhati-hati. Dia tahu bahwa pada akhirnya para anggota geng hanya akan berpihak pada orang yang memiliki uang. Di saat yang sama, Jae-ho juga mulai mencurigai Hyun-soo. Sejak lama, dia telah meminta Byung-gap untuk menyelidiki identitasnya. Namun hasilnya nihil. Tidak ada catatan apapun tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Sementara itu, Hyun-soo masih tenggelam dalam kebahagiaan karena ibunya hampir saja bisa diselamatkan. Namun di waktu yang bersamaan, saat sang ibu sedang berbicara melalui telepon, tak lama kemudian dia tiba-tiba terjatuh dan bersimbah darah. Kabar kematian itu sampai kepada Hyun-soo, membuat pikirannya seolah runtuh dan kehilangan kendali. Tidak ada seorang pun yang siap menerima kenyataan pahit seperti ini. Padahal sebelumnya keadaan sempat terlihat membaik, tetapi tragedi justru datang menghancurkan harapannya. Dari kejauhan, Jae-ho melihat Hyun-soo meraung penuh kesedihan, dan hatinya pun ikut tersentuh. Malam harinya, Hyun-soo menghubungi In-suk. Dia memohon izin untuk keluar dari penjara agar bisa memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Namun di luar dugaan, In-suk menolak permintaan itu. Dia beralasan bahwa Hyun-soo bukan tahanan teladan, sehingga permintaan tersebut sulit untuk dikabulkan. Seberapapun kerasnya Hyun-soo memohon, sikap In-suk tetap dingin dan tidak peduli. Dalam keputusasaan, Hyun-soo mengancam akan membongkar misi rahasia mereka jika dia tidak diizinkan keluar. Namun In-suk justru menegaskan bahwa jika catatan kriminalnya dihapus, maka status Hyun-soo akan resmi tercatat sebagai penjahat sungguhan. Ucapan itu membuat Hyun-soo tidak percaya. Dia tak menyangka atasannya tega memperlakukannya seperti itu. Esokan harinya, kepala penjara tiba-tiba membebaskannya sementara waktu dengan pengawalan 2 polisi. Dia juga diberikan alamat pemakaman ibunya dan diberitahu bahwa seluruh biaya telah ditanggung oleh Jae-ho. Berkat itu, Hyun-soo akhirnya bisa menghadiri pemakaman ibunya. 외출로 만족하자. Setelah kembali ke penjara, Jae-ho langsung menghampirinya. Dia tahu bahwa di saat seperti itu Hyun-soo membutuhkan seseorang di sisinya. Malam itu, mereka berbincang dengan panjang. Hyun-soo pun mengetahui bahwa Jae-ho juga memiliki masa lalu kelam yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang.
Dari sana, Jae-ho menasihati Hyun-soo agar tidak terlalu percaya pada janji, melainkan belajar merasakan dengan hati siapa yang benar-benar tulus. Dengan begitu, dia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. Kemudian, Jae-ho bertanya apakah Hyun-soo bersedia menjadi anak buahnya setelah mereka bebas nanti. Hyun-soo terdiam cukup lama. Dia mengingat sikap dingin atasannya dan membandingkannya dengan Jae-ho yang justru banyak membantunya. Akhirnya dia tidak sanggup lagi menahan semuanya. Hyun-soo pun mengungkapkan identitas aslinya sebagai polisi kepada Jae-ho karena merasa telah dikhianati oleh atasannya sendiri. Waktu pun berlalu, Jae-ho telah lebih dulu bebas hingga akhirnya tiba hari kebebasan bagi Hyun-soo. Saat keluar dari penjara, dia melihat Jae-ho sudah menunggunya. Tak lama kemudian, Jae-ho bersama Hyun-soo mendatangi Kapten Choi. Di saat yang sama, pihak kepolisian juga memantau setiap langkah mereka karena Hyun-soo masih terhubung dengan In-suk dan dipasangi alat pelacak. Awalnya polisi mengira Hyun-soo tidak akan mampu menghadapi Kapten Choi, namun ternyata mereka salah. Hyun-soo mencoba membeli stempel itu dengan uang dalam jumlah besar. Namun saat hendak mengambil uang tersebut, tangannya justru ditusuk. Pertarungan pun tak terelakkan. Sementara itu, Jae-ho yang menunggu di luar mulai curiga karena merasa ada seseorang yang melaporkan kejadian tersebut. Dia pun segera masuk ke dalam. Di sisi lain, Byung-gap berada di luar terlihat tidak senang dengan situasi itu. Di dalam ruangan, Hyun-soo berjuang keras melawan para penyerang. Namun, situasi semakin buruk ketika anak buah Kapten Choi datang dalam jumlah besar. Melihat itu, Jae-ho akhirnya ikut turun tangan. Dia tak lagi memikirkan orang lain. Yang terpenting baginya saat itu hanyalah keselamatan Hyun-soo. Hyun-soo sempat memukul pria bertubuh besar menggunakan senjata. Namun pria itu sama sekali tidak terluka dan justru melemparkannya dengan mudah. Jae-ho pun terpaksa ikut maju. Bersama-sama mereka berusaha keras menjatuhkan pria tersebut. Setelah pertarungan yang panjang, akhirnya kelompok Jae-ho berhasil mengalahkan semua lawannya. Karena tujuan mereka berikutnya adalah lokasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Jae-ho memberikan seluruh perlengkapan kepada Hyun-soo lalu masuk sendirian ke dalam. Hal ini menunjukkan bahwa Jae-ho masih belum sepenuhnya mempercayainya. Tak lama setelah itu, Hyun-soo berjalan keluar seorang diri. Di luar, tiba-tiba seorang pria menariknya ke sudut dan memberinya jam tangan baru yang sudah dipasangi penyadap. Namun saat mereka bicara, Jae-ho tiba-tiba keluar dan melihat mereka. Dengan cepat, Hyun-soo memukul pria tersebut dan berpura-pura seolah terjadi perkelahian. Dia beralasan bahwa dirinya keluar karena bau kamar mandi yang menyengat, sehingga memilih buang air di luar. Namun justru diganggu oleh pria itu. Mendengar alasan tersebut, Jae-ho malah ikut menghajar pria itu dengan beberapa kali lagi, hingga Hyun-soo harus menyeretnya pergi agar berhenti. Sebenarnya di balik semua itu, Hyun-soo dan Jae-ho telah mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kata lain, Hyun-soo yang merupakan polisi penyamar kini berada di bawah kendali Jae-ho. Namun Jae-ho masih belum sepenuhnya percaya. Terutama karena pada hari itu Hyun-soo sempat bertemu polisi seorang diri. Saat ditanya alasannya, Hyun-soo menjelaskan bahwa polisi tersebut hanya memberinya jam tangan baru. Beberapa saat kemudian, Jae-ho mencoba meminta maaf, sekaligus berharap agar Hyun-soo mau mempercayainya. Dia lalu membawa Hyun-soo ke suatu tempat dan menceritakan bahwa sepanjang hidupnya dia telah berkali-kali dikhianati. Bahkan orang yang telah setia bersamanya selama 20 tahun pun kini berniat mengkhianatinya. Karena itu sangat sulit baginya untuk benar-benar mempercayai orang lain. Mendengar hal tersebut, Hyun-soo tidak memaksa Jae-ho untuk mempercayainya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dirinya yang akan lebih dulu mempercayai Jae-ho. Perkataan itu membuat hati Jae-ho merasa haru. 2 hari sebelum transaksi besar dimulai, Byung-gap tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Jae-ho. Dia bertanya bagaimana mungkin Jae-ho bisa merekrut seorang polisi. Ternyata, sejak awal Byung-gap sudah mengetahui identitas asli Hyun-soo. Namun Jae-ho tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia merancang rencana licik. Dia menyuruh seseorang untuk menabrakkan mobil dan membunuh ibu Hyun-soo. Setelah itu, Jae-ho berpura-pura membantu dan menghiburnya, hingga membuat Hyun-soo kehilangan kendali, mempercayainya sepenuhnya, bahkan mengungkapkan identitas aslinya. Pada suatu hari, Hyun-soo pergi ke makam ibunya untuk mengenang, namun saat dia sedang termenung, tiba-tiba seseorang menutup kepalanya. Para penculik itu mengatakan bahwa semua ini adalah perintah dari Jae-ho. Hyun-soo tidak percaya bahwa Jae-ho akan melakukan hal sekejam itu kepadanya. Namun ternyata semua itu hanyalah ujian dari pihak kepolisian untuk menguji kesetiaannya. Untungnya, Hyun-soo sempat mengucapkan satu kalimat penting, yaitu mempertanyakan bagaimana Jae-ho bisa mengetahui identitasnya sebagai polisi. Jika tidak, mungkin dia benar-benar sudah mati saat itu juga.
Setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Hyun Soo dipenuhi amarah. Dia merasa telah dikorbankan, dipenjara bertahun-tahun, dan kini bahkan hampir dibunuh. Dia pun menanyakan kepada In Suk apakah pelaku pembunuhan ibunya sudah ditemukan. Namun kenyataannya pihak kepolisian sebenarnya sudah lama mengetahui dalangnya. Mereka hanya sengaja tidak memberitahunya. Alasannya, jika Hyun Soo mengetahui kebenaran lebih awal, maka misi penyamarannya bisa gagal. Dengan kata lain, mereka sadar sepenuhnya bahwa Jae-ho sedang mempermainkan Hyun Soo. Namun, pihak kepolisian dengan sengaja membiarkan semuanya terjadi. Mereka juga mengetahui bahwa Jae-ho adalah dalang di balik pembunuhan ibu Hyun Soo, tetapi tetap membiarkan Hyun Soo terus bekerja di bawahnya. Setelah itu, Hyun Soo kembali menemui Jae-ho. Melihat wajahnya yang penuh luka, Jae-ho hanya menanyakan beberapa hal singkat. Namun dia segera menyadari bahwa Hyun Soo sulit untuk bercerita, sehingga dia pun tidak melanjutkan pertanyaannya. Keduanya kemudian bersiap melakukan sesuatu yang besar, yaitu menyalakan kembang api. Malam itu, mereka terlihat bahagia. Untuk sesaat, mereka tidak lagi saling meragukan, melainkan memilih untuk saling percaya sepenuhnya. Akhirnya, hari transaksi pun tiba. Hyun Soo menyerahkan informasi mengenai waktu, lokasi, dan pihak yang terlibat kepada In Suk. Namun tidak ada yang tahu apakah informasi itu benar atau justru jebakan. Lokasi transaksi berada di sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Begitu kedua kelompok naik kapal, salah satu anak buah mulai merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, polisi muncul dan mengepung mereka. 무릎 안 꿇고 이 씨발놈들아. 뭐야 저 개새끼. 야 잡아! Kali ini pasukan polisi datang dengan persiapan penuh dan tekad kuat untuk menangkap seluruh kelompok kriminal tersebut. Setelah beberapa pengkhianat berhasil ditangkap, In Suk dengan percaya diri membuka kotak barang bukti. Namun kotak itu ternyata kosong. Dia mencoba membuka kotak lainnya, tetapi hasilnya sama. Tidak ada barang selundupan sama sekali. Dengan rasa kesal dan kecewa, In Suk tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Ternyata, lokasi transaksi yang sebenarnya berada di bawah laut. Hal ini membuat kedua pihak mulai saling meragukan satu sama lain. Saat Mancon hendak mengangkat gelas untuk bersulang, Jae-ho tiba-tiba berkata bahwa dia tidak akan minum bersama mayat. Seketika itu juga, dia menembak Mancon hingga tewas. 시체라 술 안 마시는데. Dengan itu, Jae-ho berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan. Sementara itu, dari berbagai petunjuk yang ada, In Suk mulai menyimpulkan bahwa Hyun Soo kemungkinan telah berpihak kepada Jae-ho. Di sisi lain, untuk menghadapi In Suk, Hyun Soo mulai memainkan siasatnya sendiri. Saat dia sedang mengeluh tentang atasannya, In Suk tiba-tiba menelpon dan mengajaknya bertemu. Kemungkinan dia ingin menunjukkan bukti pembunuhan ibu Hyun Soo. Setelah mengetahui kebenaran, Hyun Soo tidak mampu menahan amarahnya. Dia menuntut penjelasan mengapa hal itu disembunyikan darinya sejak awal. Namun, In Suk beralasan bahwa dia takut rencana besar mereka akan gagal jika Hyun Soo mengetahui kebenaran terlalu cepat. Pada titik itu, Hyun Soo sudah tidak lagi peduli pada misinya sebagai polisi. Yang dia inginkan hanyalah balas dendam atas kematian ibunya. Dia pun berpura-pura mengikuti arahan kepolisian dan segera menghubungi Jae-ho. Hyun Soo mengatakan bahwa dirinya sedang berada dalam penyelidikan internal. Lalu bertanya apakah ada orang lain selain Jae-ho yang mengetahui identitasnya sebagai polisi. Pertanyaan itu membuat Jae-ho mulai mencurigai Byung-gap. Hyun Soo kemudian memberitahu bahwa akan ada penggeledahan keesokan harinya, sehingga mereka harus segera memindahkan semua barang malam itu juga. Dia mengajak Jae-ho bertemu di tempat lama. Sementara itu, polisi memang sengaja memancing Jae-ho agar melarikan diri bersama barang bukti, sehingga mereka bisa menangkapnya sekaligus. Malam itu, Jae-ho memanggil Byung-gap ke kantornya. Sejak awal dia memang sudah mencurigainya. Terlepas dari benar atau tidaknya pengkhianatan itu, Byung-gap tetap tidak bisa menghindari nasib buruknya. Meski dia berlutut dan memohon, Jae-ho tetap tidak mempercayainya. Di bawah pengawasan In Suk, Hyun Soo pergi ke tempat pertemuan. Tempat itu adalah markas rahasia yang pernah diperlihatkan Jae-ho sebelumnya. Setelah menyelesaikan urusannya, Jae-ho pun menuju ke sana. Namun sebelum dia masuk, dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Karena dia sangat mengenal tempat itu, dia menyadari adanya jebakan. Namun dia tetap masuk ke dalam ruangan. Di saat itu, keduanya tidak lagi berpura-pura.
Jae-ho mengatakan bahwa dia sudah melihat tanda-tanda kehadiran polisi, sehingga dia tahu tujuan sebenarnya dari pertemuan itu. Di sisi lain, Hyun-soo juga mengungkapkan bahwa dia tahu Jae-ho adalah pembunuh ibunya. Mendengar itu, Jae-ho langsung mengarahkan pistol ke arah Hyun-soo. Namun Hyun-soo yakin bahwa Jae-ho tidak akan menembaknya, karena dia masih dibutuhkan. Tak lama kemudian, polisi menyerbu untuk masuk. Namun yang tersisa di ruangan itu hanyalah Hyun-soo. Tiba-tiba, Jae-ho muncul dari persembunyian dan menembaki polisi satu persatu. Dia bergerak cepat dan sulit ditangkap. Seorang polisi bahkan mencoba menggunakan Hyun-soo sebagai umpan. Namun situasi berubah ketika Jae-ho muncul dan menembaknya mati. Akhirnya, hanya tersisa Jae-ho dan Hyun-soo di ruangan itu. Jae-ho tidak mampu untuk menembak Hyun-soo. Mungkin karena dia benar-benar peduli, atau mungkin karena dia sudah lelah dengan hidup penuh kebohongan. Namun saat dia hendak pergi, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Mobil itu dikendarai oleh In-suk. Saat In-suk mencoba menolong Jae-ho, Hyun-soo tiba-tiba muncul. Tanpa ragu dia menembak kepala In-suk hingga tewas. 준수. Lalu dia juga menembak Jae-ho tepat di dada. Hyun-soo tidak akan pernah memaafkan siapapun yang telah membunuh ibunya. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, kebenaran seringkali tersembunyi di balik kebohongan yang panjang. Pengkhianatan sering datang dari orang yang paling dipercaya. Namun pada akhirnya, setiap kebohongan akan terungkap dan setiap kejahatan akan mendapatkan balasannya. Kisah Hyun-soo mengajarkan bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah hilang. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar dan jangan lupa like jika suka, subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.